wabarakatuh. Saya Asri Puspita Dewi dari program studi S1 Keperawatan UPI Kampus di Sumedang. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan yang optimal pada anak. Perlu ibu-ibu dan teman-teman ketahui, gizi seimbang merupakan faktor kunci dalam menunjang tumbuh kembang anak. Pada tahap ini, anak akan mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, perkembangan kognitif yang signifikan, serta peningkatan aktivitas fisik dan mental. Asupan gizi yang cukup dan seimbang diperlukan untuk memastikan anak mencapai potensi maksimalnya baik secara fisik, intelektual, dan emosional. Penyuluhan dan edukasi gizi seimbang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak dan orang tua akan pentingnya pola makan yang sehat. Kebiasaan makan yang baik belum tentu makanan tersebut mengandung asupan gizi yang benar dan sehat. Banyak anak yang pola makannya baik, namun jumlah dan komposisi zat gizinya tidak memenuhi syarat gizi seimbang. Menerapkan pola makan bergizi dan seimbang dengan mengedepankan prinsip jenis pangan, jumlah dan keanekaragaman pangan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi. Unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk melaksanakan pola makan gizi seimbang antara lain kuantitas yang cukup, kualitas, kandungan berbagai zat gizi, energi, protein, mineral, serta kemampuan menyimpan zat gizi untuk memenuhi kebutuhan anak. Tujuan penyuluhan dan edukasi gizi seimbang adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya pola makan yang sehat dan seimbang. Berikut beberapa tujuan yang spesifik mengenai gizi seimbang adalah antara lain yang pertama, mendukung pertumbuhan yang optimal pada anak, menjaga kekuatan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, membudayakan pola makan yang sehat, menunjang aktivitas sehari-hari, dan yang terakhir, mengurangi resiko penyebaran penyakit. Dengan tujuan tersebut, orang tua dapat membantu anak mereka tumbuh yang sehat, kuat, dan siap menghadapi atau menjalani aktivitas sehari-hari. Gizi seimbang adalah pola makan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh dengan jumlah yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan optimal. Nah, dari teman-teman dan ibu-ibu sekalian pasti tidak asing dengan paduan isi piringku. Isi piringku adalah komponen yang meliputi makanan pokok, lauk pauk, buah, sayur, dan minuman. Secara visual, isi piringku mencakup makanan-makanan yang dikonsumsi untuk selai makan yang di dalamnya terdiri dari 50% sayur dan buah, serta 50% makanan pokok dan lauk pauk. Adapun komponen dari paduan isi piringku mencakup seperempat piring diisi dengan sayur dan buah-buahan, seperlima piring diisi dengan makanan pokok seperti nasi, roti, atau kentang, seperlima piring diisi dengan lauk pauk yang kaya akan protein seperti ikan, daging, atau kacang-kacangan. Jika kita sebagai orang tua memberikan gizi yang baik, terutama gizi seimbang kepada anak, tentunya anak akan mendapatkan manfaat dari asupan gizi tersebut, diantaranya mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Nutrisi yang cukup penting untuk pertumbuhan anak dan remaja ke depannya. Meningkatkan daya tahan tubuh. Asupan gizi yang baik membantu tubuh melawan infeksi dan melawan penyakit. Menjaga berat badan ideal. Pola makan seimbang membantu dalam mengontrol berat badan dan mencegah obesitas. Mencegah penyakit kronis pada anak. Nah, dari diet gizi seimbang tersebut dapat mengurangi risiko penyakit kronis kepada anak seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Pasti di antara teman-teman dan ibu-ibu sekalian ingin mengetahui apa sih tips untuk menerapkan gizi seimbang kepada anak.
Yang pertama, sarapan pagi. Biasakan untuk memulai aktivitas itu dengan sarapan. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan untuk meminum itu sehari 8 gelas. Yang ketiga, batasi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian perlu ketahui, komponen gizi dalam makanan penting untuk kesehatan tubuh, terdiri dari beberapa zat gizi utama. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama, karbohidrat. Sumber utama energi bagi tubuh, karbohidrat dapat ditemukan dalam makanan seperti nasi, roti, dan kentang. Yang kedua, protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Protein bisa didapatkan dari daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk susu. Yang ketiga, lemak. Nah, sumber energi yang penting dan membantu penyerapan vitamin, lemak sehat dapat ditemukan dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Yang keempat, ada vitamin. Nutrisi penting yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi tubuh. Contohnya, vitamin A, C, D, E, dan K. Vitamin B kompleks dapat ditemukan dalam sayuran, buah-buahan, dan produk hewani. Yang kelima, ada mineral. Zat gizi yang penting untuk berbagai fungsi tubuh termasuk kalsium, zat besi, magnesium, dan kalium. Mineral ini bisa ditemukan dalam sayuran hijau, daging, susu, dan biji-bijian. Yang keenam ada serat. Nah, serat ini penting untuk pencernaan anak yang sehat. Serat dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran. Nah, yang ketujuh, terakhir ada air, esensial untuk semua fungsi tubuh, termasuk pencernaan, penyerapan, transportasi, dan pengaturan suhu tubuh. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah pola makan yang seimbang merupakan suatu hal yang sesuai dengan pemilihan makanan berdasarkan kebutuhan, serta diikuti bahan makanan yang tepat sebagai upaya dalam mewujudkan status gizi yang baik pada anak. Maka dari itu, untuk mewujudkan pola makan yang sehat dengan gizi seimbang dapat diwujudkan melalui konsumsi menu masakan ibu. Karena masakan ibulah yang kemudian dapat dikontrol seberapa banyak nutrisi dan gizi yang terkandung dalam bahan makanan yang digunakan. Gizi seimbang bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan kalori, tetapi juga untuk memastikan tubuh itu mendapatkan semua jenis nutrisi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik.